الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang tidak pernah sanggup kita hitung satu persatu. Nikmatnya jauh lebih banyak dari syukur kita terhadap nikmat. Syukur kita masih lebih sedikit. Semoga dengan sedikit rasa syukur Allah menjaga nikmat yang sudah diberikan dan Allah menambahkan nikmat yang sudah dijanjikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa sanggup untuk menghitungnya. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memulai perjalanan dalam menyampaikan Islam sendirian di tengah dunia yang penuh dengan kejahiliahan. Setelah ribuan tahun, ribuan kilometer dari Mekah, akhirnya Islam sampai ke negeri kita, ke kota kita, ke rumah kita. Dalam setiap ibadah, dalam setiap aktivitas amal saleh yang kita lakukan, ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, khatib mengajak kita sama-sama menjaga dan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang terbaik dalam perjalanan menuju keabadian. Perjalanan ke akhirat, bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada pondasi yang paling kokoh untuk membangun kehidupan dan peradaban selain pondasi ketakwaan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Tidak ada pakaian yang lebih baik untuk dikenakan selain pakaian ketakwaan. Wa libasut taqwa zalika khair. Ma'asyiral muslimin, ketika Abdul Muttalib memberi nama nabi kita Abdul Muttalib, kemudian menyatakan Allahumma inni samaituhu Muhammadan liyuhmada fil ardi min ahli al-ardi wa yuhmada fis sama'i min ahli as-sama'. Aku memberi nama cucuku ini Muhammad, yang artinya terpuji, agar dia dipuji di bumi oleh penghuni bumi, dan agar dia dipuji di langit sana, terpuji di langit sana. Tentu nama yang diberikan oleh Abdul Muttalib adalah ketentuan dan takdir Allah. Bahkan kabar gembira tentang nama ini sudah
tersebar dari lisannya Nabi Isa alaihissalam jauh sebelum kelahiran Abdul Muttalib sendiri. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku adalah rasul yang memberi gembira, kabar gembira kepada kalian kedatangan rasul setelahku yang namanya Ahmad, Muhammad. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, nama yang terpuji atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah identitas bagi kita sebagai umatnya. Umat Muhammad artinya umat yang terpuji. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para sahabat, bagaimana orang-orang Quraisy bahkan yang musyrik, mereka semua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan caranya masing-masing. Ketika Allah memuji nabinya, Allah yang maha terpuji memuji nabi yang terpuji. Al-Hamidu yahmadu Muhammadan. Apa yang dipuji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah bukan fisiknya, bukan ketangguhannya, bukan ketampanannya, karena Allah tidak melihat itu semua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak memandang fisik dan rupa kalian. Allah juga tidak memandang harta kalian. Meskipun fisik dan rupa Rasulullah SAW, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mudah membuat orang untuk jatuh cinta. Fisiknya sangat terpuji, keseimbangan, kesempurnaan fisiknya sangat terpuji, kekuatan dan ketangguhan tubuhnya juga sangat terpuji. Bahkan dalam satu kesempatan ketika Rasulullah SAW bergiliran bersama Ali bin Abi Thalib dengan Marthad bin Abil Marthad, Nabi di atas untanya mengajak Ali dan Marthad untuk bergiliran. Tibalah giliran Rasulullah untuk turun dan Ali naik duduk di atas unta. Kata Ali, ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali setelah sepakat dengan Marthad, ya Rasulullah, tetaplah di atas unta biar kami tetap jalan kaki. Kata Marthad, betul ya Rasulullah, jatah kami untuk naik unta kami serahkan kepada Anda. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ali, wahai Marthad, ma antuma bi'aqdar 'ala al-masyi minni. Kalian berdua jalan kakinya tidak lebih kuat dari saya. Ketangguhan kalian dalam berjalan jauh tidak lebih kuat dari saya. Ma antuma bi'aqdar 'ala al-masyi minni wala ana bi'aghna bi thawabin minkuma. Dan saya pun ingin dapat pahala jalan kaki seperti kalian berdua. Ali dan Marthad kalau beradu kaki dengan Rasulullah SAW, Rasulullah lebih kuat dari mereka berdua. Padahal ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjalan kaki, tidak naik unta, tidak naik kuda atau naik keledai, 450 kilo ditempuh dengan jalan kaki. Namun kekuatan fisik Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau dibandingkan dengan Rasul, ma antuma bi'aqdar 'ala al-masyi minni. Fisik Rasulullah terpuji, dipuji oleh para sahabatnya. Tapi ketika Allah memuji nabinya, yang dipuji oleh Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh kau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Redaksinya Allah memilih kalimat la'ala bukan lafi, di atas akhlak yang agung bukan di dalam akhlak yang agung. Kalau akhlak memiliki puncak, maka di atas puncak akhlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak menjadi indah karena di atas akhlak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang maha terpuji memuji manusia, maka inilah pujian sesungguhnya. Ketika dipuji oleh orang yang di bawah kita, mungkin ini pujian yang biasa. Ketika umat memuji Nabi Muhammad, ini pujian yang biasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya, memuji utusannya, memuji ciptaannya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, inilah puncak segala pujian, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku, mengklaim mudah saja, tapi diaku dan dipuji, inilah yang sesungguhnya pujian. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya yang terpuji, dan umat Muhammad artinya umat yang terpuji. Maka semoga kita yang pertama terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi manusia? Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang Allah muliakan. Ketika Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Naiklah Rasulullah ke atas bukit Safa memanggil seluruh orang-orang Mekah. Wa sabaha ana nadirul 'uryan. Ada bahaya, saya memberi peringatan untuk kalian semua. Orang Mekah mereka berkumpul, ada apa wahai Muhammad? Bahaya apa yang datang? Kami tidak pernah mendengar apapun ada bahaya. Kapan Mekah, kota besar, diserang oleh bahaya? Akhir bahaya diserang ini, penyerangan dan bahaya datang ke Mekah 30-40 tahun yang lalu saat Amrohah dengan pasukan gajahnya. Ada bahaya apa wahai Muhammad? Kumpul dulu, kumpul. Wa sabaha ana nadirul 'uryan. Setelah semua penduduk Mekah datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ara'aitum law anna khailan khalfa hadzal wadi turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiqin?" Bagaimana menurut kalian kalau ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita dan sekarang sudah ada di balik bukit ini, apakah kalian percaya saja? Kalau ada pasukan berkuda yang akan menyerang Mekah dan mereka sudah dekat, sudah berada di balik bukit ini, apakah kalian percaya? Ma'asyiral muslimin, ketika ada pasukan berkuda, maka setidaknya derap langkah kaki sudah terdengar. Setidaknya debu yang naik ke langit sudah terlihat. Tapi mereka tidak melihat ada debu naik ke atas langit. Mereka juga tidak mendengar derap langkah kaki kuda, dan mereka juga tidak pernah mendengar berita, informasi, intelijen dan seterusnya akan ada penyerangan ke Mekah. Lalu bagaimana jawaban orang-orang Mekah saat ditanya oleh Rasulullah, "Akuntum musaddiqin?" Apakah kalian percaya saja? Serempak penduduk Mekah yang masih musyrik saat itu menjawab, "Ma jarrabna bika kadiban qattun." Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta walaupun hanya satu kali. Ribuan orang yang ada di hadapanmu, 40-an tahun kau tinggal di tengah kami, satupun di antara kami selama 40-an tahun tidak pernah mendapati engkau berdusta. Wahai Muhammad, kami percaya meskipun engkau tidak bicara dengan data. Wahai Muhammad, walaupun engkau tidak menghadirkan, walaupun tidak ada buktinya, walaupun tidak ada datanya, tapi Anda yang berbicara, maka kami percaya. Ma jarrabna bika kadiban qattun. Telinga kami tidak mendengar, mata kami tidak melihat, berita pun, isu pun, informasi pun tidak pernah datang, tapi karena engkau yang menyampaikan, ma jarrabna bika kadiban qattun. Pujian yang diberikan kepada Rasulullah SAW dari orang musyrik dengan caranya tersendiri. Kredibilitas yang begitu luar biasa. Puncak dari kredibilitas adalah Nabi Muhammad SAW ketika dipercaya meskipun mereka tidak bisa mendengarnya, meskipun mereka tidak bisa melihatnya, meskipun sesuatu yang di luar nalar dan di luar logika, asal yang berbicara Muhammad SAW, maka mereka percaya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka bahwa bahayanya lebih besar, lebih dahsyat dari sekedar pasukan berkuda yang akan menyerang Makkah. Bahayanya adalah api neraka. Bahayanya adalah neraka Jahannam yang sudah mengepung manusia. Maka selamatkanlah wahai Fatimah dirimu, maka selamatkanlah wahai Abbas dirimu. Maka Rasulullah kemudian menyebut satu persatu kabilah demi kabilah yang beliau lihat di depannya. Dan saat itu tidak ada respon sedikit pun, saking kagetnya penduduk Mekah dengan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hanya direspon oleh pamannya dengan celaan dan ejekan. Ya Muhammad, alihada jama'tana, apa untuk ini saja engkau kumpulkan kami di tempat ini? Tabban laka sa'iral yaum, celakalah engkau di hari-hari. Kalau kita perhatikan bagaimana redaksi Abu Lahab ketika mencerca Rasulullah SAW, dalam kalimatnya Abu Lahab tidak mendustakan Rasul, dalam kalimatnya Abu Lahab tidak menistakan kejujuran Rasul, hanya bertanya maksud dan tujuannya, hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami. Alihada jama'atana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Muhammad SAW yang terpuji di sisi Tuhannya dengan akhlak mulia.
terpuji di sisi musuhnya, bahkan terpuji di sisi musyrik Quraisy dengan kredibilitas dan kejujurannya. Lalu bagaimana di dalam rumah tangganya? Istri Rasulullah SAW, Khadijah, ketika melihat sang suami pulang dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Diselimuti oleh Khadijah, kemudian ditinggalkan sampai Rasulullahnya nisa dan siap untuk berbicara dan bercerita. Setelah hilang rasa takut, kemudian Rasulullah bercerita kepada istrinya Khadijah, "Wahai Khadijah, aku khawatir karena terjadi peristiwa yang sulit untuk bisa dicerna dan dipahami di atas Gua Hira." Diceritakan oleh Rasulullah SAW peristiwa di Gua Hira. Kata Nabi, "Inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir kepada diriku, wahai Khadijah. Jibril ketika datang ke Rasul tidak mengenalkan identitasnya. Jibril ketika datang ke Rasul tidak mengenalkan bahwa engkau sudah dilantik menjadi seorang nabi. Jibril ketika datang tidak menyampaikan bahwa ini adalah wahyu ilahi, bahwa saya adalah utusan dari langit. Jibril datang langsung memeluk Nabi, memerintahkan baca, kemudian pergi begitu saja tanpa mengenalkan dirinya, sehingga Rasulullah tidak tahu apa gerangan yang terjadi di atas Gua Hira tadi. Tapi perhatikan jawaban dari sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Saat suaminya mengatakan, "Inni khasyitu ala nafsi," saya khawatir yang terjadi di atas Gua Hira ini sesuatu yang buruk. Kata Khadijah dengan penuh keyakinan, "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan." Sekali-kali tidak mungkin itu terjadi. Allah tidak mungkin menghinakan engkau demi Allah. Khadijah tidak membersamai ketika di Gua Hira. Siti Khadijah tidak tahu dan tidak melihat apa yang terjadi di Gua Hira, tapi melihat track record sang suami. Siti Khadijah dengan yakin mengatakan, "Sekali-kali tidak mungkin demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau. Yang terjadi di Gua Hira bukan penghinaan untuk engkau. Jangan takut." Kenapa Siti Khadijah begitu yakin? Kata Siti Khadijah, "Innaka latasilur rahim wa tasduqal hadith wa tuqrid dhaif wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibid dahr." Engkau wahai suamiku, tasduqal hadith, ketika berbicara senantiasa jujur dan apa adanya. Mustahil orang jujur akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasilur rahim, dan engkau senantiasa menjaga hubungan kekerabatan dan keluarga. Mustahil orang yang menjaga silaturahim akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqrid dhaif, engkau senantiasa menghormati tamu. Mustahil orang yang menghormati tamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahmilul kal, engkau senantiasa membantu orang yang kesusahan. Mustahil orang yang senantiasa membantu kesusahan akan dihinakan oleh Allah. Wa tu'inu ala nawaibid dahr, dan engkau senantiasa memberikan orang yang tidak berpunya. Mustahil orang yang baik seperti ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah tidak tahu yang datang adalah Jibril. Siti Khadijah tidak tahu bahwa peristiwa ini adalah pelantikan sebagai seorang nabi. Tapi Siti Khadijah meyakini mereka yang memiliki track record akhlak yang baik tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Tuhannya terpuji, di sisi musuhnya terpuji, di sisi keluarganya pun terpuji. Inilah Nabi kita, Nabi yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan terbesar adalah ketika kita menisbatkan diri kita sebagai umat yang terpuji, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah agar kita sama-sama berintrospeksi. Apakah kita sudah terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah terpuji di sisi manusia? Apakah kita sudah terpuji di sisi keluarga? Karena kita ingin diakui sebagai umat Nabi yang terpuji, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'du.
فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته